Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tema hari ini adalah tentang kronologis turunnya, tetapi dibatasi pada ayat pertama, ayat terakhir, dan kemudian peranan ayat pertama dan ayat terakhir di dalam memahami Al-Quran. Ada 3 poin penting pada diskusi hari ini. Baik, untuk ayat pertama, untuk apa kita belajar ayat pertama dan ayat terakhir? Sebenarnya, ayat pertama dan ayat terakhir itu bisa dipahami dua. Yang pertama adalah ayat pertama dan terakhir dari tema-tema tertentu. Yang kedua, ayat pertama dan terakhir dari keseluruhan ayat Al-Quran. Berikutnya adalah, seringkali kita bertanya, apakah ayat yang pertama turun adalah surat Al-Alaq? Jawabannya adalah iya, tetapi sebenarnya ulama berbeda pendapat tentang surat atau ayat yang pertama turun. Mereka berpendapat apakah basmalah, apakah Al-Fatihah yang memang ditempatkan di awal surat, itu adalah surat yang pertama dari susunan mushaf, apakah Al-Mudaththir, Al-Duha, atau Al-Alaq 1-5 yang merupakan ayat yang pertama turun. Hanya dari perdebatan itu memang surat Al-Alaq itu dianggap memiliki riwayat yang paling kuat di antara berbagai riwayat sebagai ayat yang pertama turun. Nah, berikutnya adalah tentang ayat yang terakhir turun. Kita sering mendengar ayat yang terakhir turun adalah surat Al-Maidah ayat 3. Nah, untuk yang terakhir turun ini ulama berbeda pendapat. Ada yang berpendapat apakah Al-Baqarah 278, apakah Al-Baqarah 281, apakah An-Nisa 176, atau Al-Maidah 3, atau At-Taubah 128-129, atau An-Nasr 1-3. Didasarkan pada beberapa riwayat dan beberapa literatur, sebenarnya ayat yang terakhir turun dari keseluruhan ayat Al-Quran itu bukan Al-Maidah ayat 3, tetapi Al-Baqarah 281. Al-Maidah ayat 3 bisa dipahami sebagai ayat yang terakhir turun dari tema-tema tertentu, tetapi bukan dari keseluruhan ayat Al-Quran. Jadi, kalau dilihat dari ayat pertama terakhir didasarkan pada keseluruhan ayat Al-Quran, maka yang pertama turun adalah Iqra tadi, 1-5, yang terakhirnya adalah Baqarah 281. Pertanyaan berikutnya adalah, untuk apa kita memahami ayat pertama dan ayat terakhir pada tema-tema tertentu? Ada beberapa peran yang sangat penting dan harus kita pahami tentu saja. Dua diantaranya adalah, utamanya tentang perintah dan larangan. Ayat pertama dan terakhir dapat dipahami dua. Pertama, melihat tahapan sebuah perintah secara integral. Yang kedua, melihat tahapan sebuah larangan diberlakukan. Untuk sebuah perintah, contohnya adalah tentang perintah sholat. Kalau diurut tentu ayatnya banyak, 3 diantaranya misalkan pertama adalah surat Toha ayat 14. Dalam surat ini dikatakan bahwa sholat untuk mengingat Allah. Jadi ini adalah perspektif ketauhidan, bukan untuk mengingat yang lain, tapi untuk mengingat dan berkomunikasi dengan Allah. Ayat berikutnya adalah surat Al-Ankabut ayat 45, Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ayat ini berbicara tentang sholat yang berdampak pada kehidupan sehari-hari, di mana sholat itu mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kemudian pada ayat berikutnya adalah Al-Maidah ayat 6. Dikatakan bahwa sholat itu harus diawali dengan wudhu, atau kita pahami saja bahwa ayat ini adalah berbicara tentang sholat dari perspektif fikih yang harus terpenuhi syarat dan rukunnya. Jadi sholat itu diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Nah, ketiga ayat ini, kalau kita ingin mengatakan sholat dari perspektif Al-Quran, tentu ketiganya harus ada bahwa sholat itu didirikan untuk mengingat Allah, dan sholat juga berdampak kepada perilaku kehidupan kita. Kemudian sholat juga harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah dicontohkan juga oleh Nabi dan dijelaskan
oleh para ulama bahwa sholat itu harus terpenuhi rukun, syarat dan rukunnya dari takbir hingga salam. Jadi ini integral bahwa ketika mendirikan sholat ketikanya harus terpenuhi. Jadi kalau satu saja tidak ada, ya nilai kebaikan sholat itu tentu akan berkurang. Bagaimana dengan sebuah larangan? Larangan misalkan Homer. Homer itu kalau kita urut misalkan 3 ayat saja. Pertama Al-Baqarah 219 yang mengatakan bahwa dalam Homer ada dosa besar dan beberapa manfaat. Cuman memang dosanya ditekankan lebih besar daripada manfaatnya. Ayat ini juga turun ketika itu ada sahabat yang masih minum Homer. Turun lagi surat berikutnya adalah An-Nisa 43 untuk melarang untuk sholat dalam keadaan mabuk. Ini pun peristiwanya didasarkan pada sebab turunnya. Ada sahabat yang kemudian mabuk, kemudian sholat, kemudian bacaan sholatnya keliru. Hingga kemudian turunlah ayat ini, La taqrabus sholata wa antum sukaro, janganlah kalian melaksanakan sholat dalam keadaan mabuk. Kemudian ayat yang ketiga yang turun adalah Al-Maidah ayat 90 yang mengatakan bahwa minum khamr adalah perbuatan setan, maka jauhilah. Ini adalah ayat yang terakhir turun yang merupakan ketentuan terakhir tentang khamr. Jadi ketika dalam ayat ini dikatakan iztanibu, maka jauhilah, maka khamr itu harus dijauhi. Sementara kata istanaba juga di dalam Al-Quran digunakan untuk dosa-dosa besar. Tidak heran kemudian khamr pun dihukumi sebagai, minum khamr itu dihukumi sebagai perbuatan dosa besar. Semoga saja diskusi yang singkat ini dapat kita pahami, dapat kita ambil banyak pelajaran dan bermanfaat untuk kita, utamanya ketika berinteraksi dengan Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.